seluruh lapisan masyarakat yang tergabung berjuang pada hari ini, termasuk rekan-rekan semua yang hari ini ikhlas berjuang bersama-sama. Kita kasih aplaus semuanya. Kita akan berikan kesempatan hormat-hormatnya kepada Ketua Mahkamah Partai Buruh. Kami minta nanti semua tempat rekan Partai Umat nanti ada di sebelah kiri bersama dengan seluruh organ, ya, seluruh organ kita minta nanti bergantian naik untuk bisa menyampaikan pandangan orasi-orasinya dengan aksi bersama kita mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Sepakat kawan-kawan? Kepada Bung Ridwan Aka Majis dipersilakan. Kita kasih aplaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat yang melawan. Hidup rakyat yang melawan. Hidup rakyat yang melawan. Hidup. Hari ini kita kumpul di gedung wakil rakyat ini tentu karena kita terpanggil hati nurani kita melihat demokrasi negara yang kita cinta. Tingginya pagar DPR tidak akan bisa menghalangi ketika rakyat akan masuk ke gedungnya sendiri. Tembok ini tidak akan bisa. Ketika hati rakyat sudah terpanggil, inilah negeri kami, inilah yang kami cintai. Siap untuk aturan pengawalan? Siap satu pemantau? Tunjukkan kepada rakyat Indonesia, kita hari ini hadir adalah mewakili mereka. Kita tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa hari ini kita hadir sedang meletakkan kebenaran. Kita ingin meluruskan keadilan. Mentang-mentang tukang kayu, sekarang main kayu. Orasinya kita putarkan seperti wakil rakyat. DJ Bob, mainkan satu musik. Kita kibarkan panji-panji kita semuanya, semangat. Kita berjuang bersama-sama untuk menegakkan kebenaran, menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Siap. Kita cinta terhadap Indonesia. Sambut salam hangat dari saya. Hidup rakyat tertindas. Hidup buruh. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan yang melawan. Hidup rakyat Indonesia. Hari ini rekan-rekan sekalian, kita dihadapkan pada situasi yang sangat kompleks. Ketika negara dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, indeks demokrasi kita menukar tajam. Laporan Freedom Institute, Freedom House, indikator menunjukkan bahwa negara kita sedang mengalami demokrasi backsliding atau kemunduran demokrasi. Keadaan ini membuat kita semakin terperih, menyayat hati batin kita ketika pemilu yang kemudian seharusnya menjadi arena bagi kita untuk memberikan, tetapi pada bulan yang kemudian terus menjadi agen pertarungan gagasan, semuanya dikebiri, semuanya dihabisi. Ini teman-teman sekalian, di hadapan kita dari jantung kekuasaan negara, kita menyuarakan bahwa jangan sampai kita tercebur di dalam lubang yang sama. Pemilihan bulan presiden Juli kemarin kita sudah lewat, isinya perpotongan. Jangan sampai hari ini pilkada yang kemudian memberikan peluang bagi partai-partai politik, baik yang kemudian mereka tidak berada di parlemen dan juga mereka yang kemudian tersisihkan. Jangan sampai kesuksesan yang berdahulu ini dibiarkan dan kemudian dikerdilkan sehingga pada akhirnya dibegal oleh kepentingan para oligarki. Hari ini teman-teman sekalian melihat kumpulan partai politik berpesta membentuk istilah kimbot
Kim Jong Un. Banyak sekali kekuatan-kekuatan yang kemudian menyangka bahwa ternyata rakyat dibiarkan, rakyat nggak ada nyalinya. Hari ini kita katakan tidak. Hari ini rakyat melawan. Siapapun yang kemudian hadir di tempat ini, suarakan perlawanan kepada siapapun. Tunjukkan kekuatan rakyat, bersimpati pada kehidupan rakyat. Rekan-rekan sekalian, sebagai dosen politik pemerintahan, saya merasa teori yang saya ajarkan di kuliah itu sudah sesuai dengan praktik saya. Ada kesenjangan, ada disparitas. Apa ada fisikal? Kalau seandainya mahasiswanya nggak boleh berpikir kritis, benar nggak? Buat apa ada mahasiswa kalau seandainya mereka terkungkung dalam MPKM, benar nggak? Buat apa ada kampus yang seharusnya menjadi benteng penjaga kesehatan kalau seandainya mahasiswa biarkan berada dalam kungkungan yang kemudian tidak membebaskan pikirannya. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, hari dari tempat yang kita cintai ini menunjukkan kecintaan kita kepada Republik, bahwa kita tidak ingin diam dan mendiamkan keadaan. Ya, kita sambut dengan aplaus meriah Presiden Pak Prabowo, pemicu gerakan demokrasi sejati Republik Indonesia. Aplaus meriah untuk Bung Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Silakan lanjut. Ya, selamat datang. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita ingin menyuarakan satu keyakinan kita yang mendalam. Jokowi beserta keluar kroni-kroninya tidak bisa lagi dibiarkan begitu saja. Kekuatan rakyat harus melawan. Kekuatan rakyat harus melawan. Kekuatan rakyat harus melawan. Hidup semuanya. Hidup kita tertindas. Hidup masyarakat yang berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada seluruh sahabat-sahabat media, beberapa saat lagi konferensi pers dari Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal akan digelar di depan mobil komando. Mohon beri space, berikan ruang agar seluruh rakyat Indonesia bisa memastikan melihat secara seksama tentang kemudian gerakan yang sejati untuk mengembangkan demokrasi di Republik tercinta ini. Kepada seluruh media, tolong diberikan medianya kasih lewat dulu kawan, medianya kasih lewat dulu. Medianya berada di depan mobil komando. Kawan-kawan, jangan dilarang, awas itu. ya, ya, rekan-rekan media berada di depan mobil komando. Kasih lewat dulu. Rekan-rekan masyarakat kasih lewat dulu. Awas, jangan dorong-dorongan. Awas, pelan-pelan. Itu izin Bang Edai, izin kawan-kawan komunitas kasih ruang dulu ke belakang untuk Presiden Partai Buruh biar bisa masuk. Jadi nanti kawan-kawan medianya di depan mobil komando. Mohon izin, ya kasih lewat dulu. Nah, nanti seluruh rekan-rekan media adanya di depan mobil komando. Rekan-rekan organ yang tadi sudah bervalidasi silakan bergabung. Itu rekan-rekan Bung Dadang agak mundur dulu, kasih ruang dulu. Kawan-kawan media agak mundur dulu, mundur 2 langkah ke belakang, 1, 2, 3, yuk kasih lewat dulu, yuk mundur rekan-rekan medianya. Atau 2 langkah, 3 itu, atau 2, 3. Terima kasih banyak teman-teman, selamat siang semua. Teman-teman semuanya, mohon maaf kami 4 orang hadir di sini mewakilkan teman-teman yang lain yang ada di bawah sana gitu. Jangan berharap kalau kami lucu karena lebih lucu yang di dalam sana. Kumpulan orang-orang tolol. Saya ulangi, kumpulan orang tolol.
jangan kesini. Baik, itu dia teman-teman dari saya. Semoga Jakarta kondusifnya. Ingat kita kawal putusan MK. Harusnya yang sudah ditetapkan oleh MK itulah yang seperti ada presiden di beberapa bulan yang lalu. Harusnya itu harus kita udah final dan kita taati. Maka itu juga yang harus dia katakan hari ini. Mari kita kawal bersama. Jaga bapak-bapak di MK untuk terus dan mudah-mudahan KPU menuruti apa yang diputuskan MK, bukan yang diputuskan oleh orang-orang yang di dalam sana itu. Jadi mari kita kawal bersama. Terima kasih banyak teman-teman. Berikutnya ini dia teman saya Ari Krit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semuanya. Kami di sini mungkin ada beberapa teman yang hadir di sini, tapi ada banyak lagi yang lain-lain yang hadir di sana. Kita semua datang di sini untuk menunjukkan aksi solidaritas karena kita sudah capek. Sudah capek. Selama ini kita masih punya harapan tipis-tipis. Mudah-mudahan ada yang bisa terketuk, tapi hari ini di depan mata kita melihat dengan gamblang bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili suara rakyat. Dan kedatangan kita hari ini untuk menunjukkan bahwa kita rakyat untuk Indonesia. Kalau kalian tidak bisa memikirkan yang terbaik untuk Indonesia, kami ada untuk itu. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita di sini hari ini, besok dan seterusnya untuk terus mengawal apa yang sudah diputuskan MK. Ya, kita datang di sini untuk mengawal apa yang sudah diputuskan MK agar bisa dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat kita. Kita tunjukkan bahwa rakyat masih ada. Kita tidak tidur ya teman-teman. Kita tidak tidur. Jadi kita akan kawal terus. Kawal! Kita akan kawal! Terima kasih banyak teman-teman. Itu saja dari saya. Hormat. Berikutnya, beri tepuk tangan untuk Bintang Herman. Teman-teman, kita kumpul di sini di bawah satu kata. Lawan! Lawan! Kita berkumpul di sini tidak membela persarangan, tidak membela partai apapun. Kita di sini dikumpulkan karena kemarahan kita. Kita dianggap tolol, teman-teman. Banyak akrobat keputusan yang nggak masuk akal dan kita dipaksa untuk menolak. Kita dianggap tolol. Ketika kita dianggap tolol, kita harus lawan. Berikan kami kompetisi yang baik untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik buat kita. Tadi ada teman-teman, ada titipan dari teman-teman yang di bawah. Ya, Bel, tapi ada satu lagi. Nah, Bel datang ke sini untuk membela bersama kita. Hidup Bel! Buat teman-teman yang nggak sempat hadir di sini, tanamkan ini dalam kepala kalian. Kalau belum umur 30, jangan calon dulu, jangan ya deh ya. Hidup rakyat! Bang, mau orasi loh ini harus di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Teman-teman, kita datang ke sini. Teman-teman saya sudah menitipkan banyak hal. Saya cuma minta kita jangan lagi mau dipecah belah oleh mereka. Kita tinggalkan segala ego yang ada pada diri kita. Kita bersatu karena mereka takut kita bersatu. Jadi teman-teman datang ke sini atas inspirasi sendiri, mau atas dasar konten mau apapun. Mari, mereka takut kita jadi banyak. Selama ini mereka memecah belah kita, seluruh agenda mereka masukkan dan gol saja, iya kan? Jadi setuju tidak kalau kita harus bersatu? Setuju tidak kita harus bersatu?
cuma pengen singkat aja, minta kekompakan kita. Kalau saya bilang Indonesia, kita bilang lawan. Kalau saya bilang DPR, lawan. Oke? Indonesia lawan, DPR lawan. Oke? Indonesia! 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 DPR! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini karena rame terbagus di drone, kita bikin ombak dari sini. Oh, gitu lah. Oke, siap. 1, 2, 3. Oh, semua. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Itu dari kami. Mari kita tutup dengan lagu kita. Oh, sekali lagi. Bintang Ebon mau buat di reelsnya, lumayan ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum kita selesai komika, kita punya lagu buat senang-senang. Kita lagu agak lain. 1, 2. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Semua. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain bapakmu, kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Sorry. Di Yogyakarta, di sini, mari kita berjuang bersama demi kedaulatan bangsa. Rakyat sudah muak demokrasi di Kediri. Sampai kapan kita seperti ini? Kampus-kampus yang menjadi tempat laboratorium penghasil demokrasi sekarang sudah menjadi miniatur bangsa. Kita dipaksa untuk diam, kita dipaksa untuk bungkam, dan suara kita dibendung. Sampai kapan kita mau begini? Hidup perjuangan, hidup rakyat yang menderita. Di sini saya ingin membacakan salah satu kata-kata Bapak Orasi Indonesia, Munir. Biarlah rakyat yang menentukan arah bangsa ini akan dibangun, dan bagaimana rakyat akan menjaga masa depannya, sebab rakyat memiliki sah konstitusi. Hanya ada satu kata, lawan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup guru. Hidup perempuan yang melawan. Teman-teman semuanya, kami perwakilan Aliansi Mahasiswa Yogyakarta, hari ini ada aksi besar-besaran di seluruh Indonesia, bukan hanya di ibu kota negara saat ini saja, tetapi di seluruh Indonesia ada aksi besar-besaran, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Aksi ini bukan semata-mata memperjuangkan kota Jakarta saja atau memperjuangkan Papua, tetapi memperjuangkan seluruh. Satu kata, teman-teman, pantaskah kita sebut biji-biji di depan di dalam ini? Pantaskah kita menyebut mereka menjadi saudara anggota DPR? Apakah itu pantas, teman-teman? Satu kata untuk DPR. Satu kata untuk DPR. Teman-teman, negara saat ini runtuh akibat cacing-cacing tanah yang menangis untuk rakyat Indonesia, menangis akan suara-suaranya. Tetapi saat ini, saudara-saudara semuanya, kita dilecehkan secara demokrasi, kita dilecehkan secara konstitusi. Mahkamah Konstitusi dilanggar oleh Dewan Perwakilan Raja, teman-teman, bukan Dewan Perwakilan rakyat. Siapakah kalian pimpin? Rakyat siapakah kalian wakil rakyat saat ini? Bukan rakyat. Sepakat, teman-teman? Bukan rakyat, tetapi
saudaranya, saudara-saudara mahasiswa dan seluruh masyarakat Indonesia yang hadir pada kesempatan hari ini. Satu kata, satu pesan, satu semangat perjuangan. Kita jangan berdiri hanya sampai di sini saja. Terus perjuangkan perjuangan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Sebagai terakhir dari saya, ketika satu kata untuk DPR, terserah kalian. Ngomong apa, mau bilang apa, terserah. Saya bilang satu kata. Satu kata untuk DPR. Satu kata untuk DPR. Hidup masyarakat. Kasih aplaus. Ya, sahabat seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya berteriak dengan fakta, namun juga kita membutuhkan pemikiran-pemikiran yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah. Mari sama-sama kita dengarkan dari yang lengkap dari pakar hukum tata negara, Bung Refli Harun. Kita persilakan. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, saya dan bahagia duduk, berdiri, dan bersama kawan semua. Ini suaranya on off ya? Enggak? Ya. Enggak ya? Karena apa kita di sini? Karena kita memperjuangkan sesuatu yang benar. Kita tidak memperjuangkan sesuatu yang salah. Serta mau mengatakan itu dan menanggungnya, bahwa yang kita perjuangkan adalah sesuatu yang benar. Kawan-kawan, putus konstitusi itu adalah putusan yang saya katakan normal-normal saja. Tes 1, 2, 3. Luar biasa, megang mic pun harus diajarin. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah putusan yang normal-normal saja. Tidak seperti putusan terhadap Gibran Raka Buming Raka. Ini adalah putusan yang mengandung dua hal. Satu, kepastian hukum, dan yang kedua, demokratisasi. Kenapa saya katakan kepastian hukum? Kalau kita lihat misalnya soal usia yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, gara-gara putusan Mahkamah Agung, barang yang sudah jelas, cetok welo-welo, dibuat tidak jelas oleh Mahkamah Agung, dibuat tidak jelas oleh Mahkamah Adik. Padahal jelas dikatakan di situ, usia 30 itu, kawan-kawan semua, ketika Anda ditetapkan sebagai calon, bukan ketika Anda terpilih. Jangan mentang-mentang Kaisang Pangarep lahir pada tanggal 25 Desember dan nanti baru 30 tahun 25 Desember nanti semua aturan regulasi disesuaikan dengan kehendak istana. Sama seperti kakaknya, masih 36 tahun, dipaksakan untuk menjadi wakil presiden. Jadi kawan-kawan semua, kita tidak bisa berdiam diri untuk sesuatu yang benar. Karena itu saya ingin mengatakan, saya komando ya, 3 kali. Lawan! 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 Itu putusan yang terkait dengan Kaisang. Jadi, putuskan Mahkamah sudah benar. Yang suntuh yaitu adalah putusan Mahkamah Agung yang diikuti oleh bapak-bapak yang tidak paham di dalam. Saya bingung, mereka bodoh, tidak paham atau pura-pura tidak paham.
memutuskan sesuai dengan konstitusi, tapi justru mereka berkonspirasi. Mereka tidak ubahnya seperti mafia yang mengobak-abrik aturan dengan seenak perut mereka sendiri. Itu untuk putusan yang terkait dengan usia Kaisang Pangarep. Kalau saya teriak Kaisang, Anda bilang no ya? Kaisang! Kaisang! Saya pikir yang lebih gawat lagi daripada no ya? No itu sudah cukup. Yang kedua, saya ingin sharing kawan-kawan semua putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan persentase untuk mencalonkan. Saya juga tidak paham partai politik ini. Mereka bodoh, tidak mengerti, atau takut miskin, atau takut tidak berkuasa. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi itu menyebabkan 8 partai bisa mengajukan calon sendiri, mulai dari PKS, PDIP, Gerindra, Nasdem, Golkar, kemudian PSI, PAN, PKB. Kedelapan partai ini kalau mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, mereka bisa menyalonkan dari kadernya sendiri. Tapi aneh bin ajaib, orang-orang yang bergelar doktor di dalam, yang berprofesor, tiba-tiba menjadi mendadak bodoh. Keuntungan yang dikasih MK agar mereka bisa mencalonkan, lalu mereka tolak sendiri, dan mereka ingin agar pilkada DKI contohnya cuma 1 calon saja, yaitu pasangan Gus Ridwan Kamil Susword. Ini aneh bin ajaib, dikasih kemewahan oleh MK. Ada 2 kemungkinan. Pertama, orang itu bodoh sekali, atau kedua, orang yang takut miskin, takut tidak berkuasa, takut tidak merasakan nikmatnya kekuasaan. Jadi kawan-kawan semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang selesai dengan hidupnya, yang kaya, yang tidak menjabat, yang tidak takut tidak ada uang, karena kita adalah rakyat kebanyakan. Kita jalan-jalan, kita hidup di skop, sudah biasa. Kita tidak menikmati kursi-kursi empuk kekuasaan, tidak menikmati uang yang banyak, tetapi kita punya hati nurani, keberanian, dan kecintaan kepada republik kita. Kenapa kita di sini? Karena mau melawan yang membangkang konstitusi. Kita lawan mereka yang mau mengkhianati negara ini. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jelas. Masih semangat berjuang kawan-kawan? Masih siap berjuang? Selanjutnya kita persilakan kepada aktivis ya, kepada Mbak Ciki dipersilakan. Kita kasih aplaus kawan-kawan. Setelah ini ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam perjuangan. Salam kenal, saya Ciki Fauzi. Saya izin di sini mewakili semua teman-teman perempuan yang hadir di
anak Ibu Pertiwi. Ya, Indonesia adalah Ibu Pertiwi. Ibu dan kita perempuan di sini adalah perempuan pemberani yang datang demi menjaga konstitusi bangsa Indonesia. Kita harus lawan pemerintah yang zalim ini. DPR singkatan apa? Dewan Perwakilan Rezim. Apakah benar DPR mewakili rakyat? Konstitusi sedang disembelih. Ironisnya di 17 Agustus ini, bisakah kalian berpikir ini adalah hal yang sangat tidak benar? Mari kita rakyat semua bersatu, jangan mau dipecah belah. Kita harus bersatu, satu kata, lawan. Salam perjuangan, lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus kawan-kawan semua. Masih semangat berjuang? Masih semangat berjuang? Kita uji dulu kekompakan rekan-rekan semua sekali lagi. Kalau saya bilang rakyat, tepuk tangannya berapa kali? Tepuk tangan 1 kali. Bisa? Kalau saya bilang berjuang, tepuk tangan 2 kali. Bisa? Kalau saya bilang menang, tepuk tangan 3 kali. Bisa? Rakyat berjuang sampai menang. Berjuang sampai menang. Berjuang sampai menang. Hidup rakyat Indonesia. Selanjutnya kita akan mendengarkan orasi yang akan perempuan KPBI kepada Mbak Jumisi. Silakan. Kita kasih aplaus kawan-kawan semua. Selamat siang kawan-kawan. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Hidup laki-laki yang setara. Kawan-kawan, nama saya Jumisi. Saya dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Hari ini bersama dengan Gerakan Rakyat Indonesia juga mewakili gerakan perempuan untuk berada di tengah-tengah kita memperjuangkan demokrasi di Indonesia, kawan-kawan. Kita membutuhkan demokrasi yang sejati. Kita membutuhkan demokrasi yang bukan abal-abal. Kita membutuhkan demokrasi yang serius untuk menegakkan keadilan di Indonesia, betul? Teman-teman sekalian, saya backgroundnya adalah buruh pabrik garmen, kemudian menjadi pengurus organisasi Serikat Buruh, bersama dengan gerakan perempuan, bahkan masyarakat sipil yang lain, juga terlibat dalam perjuangan Undang-Undang TPKS, dan hari ini juga terlibat dalam perjuangan untuk pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kawan-kawan sekalian, pekerja rumah tangga adalah pekerja, bukan pembantu lagi babu. Setuju? Oke, kalau begitu saya minta dukungan kawan-kawan sekalian. Pada saat saya berteriak pekerja rumah tangga, kawan-kawan jawab pekerja, betul? Bisa? Oke, pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga. Kawan-kawan sekalian, pekerja rumah tangga jumlahnya 80%-nya adalah perempuan. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan, dan Indonesia belum mempunyai undang-undang khusus yang mengatur perlindungan pekerja rumah tangga. Sudah 20 tahun undang-undang ini mangkrak, tetapi yang dibahas oleh DPR adalah Omnibus Law Cipta Kerja. Betul? Sudah 20 tahun undang-undang PRT, RUU PRT mangkrak di mejanya Puan Maharani, tetapi DPR hari ini sibuk bahas revisi undang-undang pilkada. Betul? Kita membutuhkan wakil rakyat yang mau mengakomodir kepentingan rakyat. Kita membutuhkan perempuan yang hebat, yang cerdas, yang sanggup untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Bukan asal perempuan. Siapapun kita, mau perempuan mau laki-laki, kita berhak duduk di dalam DPR. Betul? Tetapi jika mereka tidak sanggup berposisi tegas untuk membela demokrasi, untuk membela kepentingan rakyat, apakah mereka
semua. Selanjutnya kita persilakan kepada Mbak Salim Hakim dari mahasiswi UGM. Kepadanya dipersilakan. Kita kasih aplaus rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin buka orasi saya dengan menanyakan, kenapa kita rakyat 270 juta orang kalah sama satu warga? Gimana bisa? Gimana bisa? Saya tahu jawabannya, karena bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita sudah dibodohkan. Kita dibodohkan oleh pemerintah kami. Kita dibuat capek. Kita kerja tiap hari, gajinya kecil, capek, sekolahnya jelek, nggak ada guru, makanya semua bodoh. Kita semua yang hari ini turun ke jalan, kita beruntung. Karena apa? Karena kita punya akal sehat. Kita punya tanggung jawab yang besar untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi orang yang tidak punya suara. Aspirasi masyarakat adat, aspirasi aktivis-aktivis yang telah gugur, telah dibunuh oleh rezim yang korup ini. Kita juga menyuarakan alam, kita menyuarakan tanah kita menyuarakan leluhur kita. Kalian masih mau diam? Setelah ini masih mau diam? Mau tunggu aktivis dibunuh lagi mau? Mau tunggu tanah kita dijual investor mau? Mau tunggu tanah kita dijual investor? Kita negara merdeka bukan? Kita negara merdeka bukan? Ayo saya ajak semua teman di sini, jangan cuma beraksi di hari ini aja, dan jangan cuma lawan DPR. Semua orang punya akuntabilitas. Semua influencer, semua artis, semua orang yang ngelakuin cuci duitnya DPR, semua harus kita lawan. Hidup demokrasi! Hidup demokrasi! Hidup demokrasi! Hidup perlawanan! Abis ini mau nyerah nggak? Abis ini mau nyerah nggak? Kita harus menang! Hidup rakyat! Terima kasih. Ya, Ahmad, kita sambut tokoh bangsa, Bung Tom Lembong. Bongkar korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Ibu Bapak. Terima kasih dari lubuk hati saya yang sedalam-dalamnya kehadiran Anda semua pada momen yang historis, momen yang kritis. Turunin dulu bang. Pada mau ngerekam. Saya di sini saat ini Makasih ya bang. berdiri di sini mewakili diri saya sendiri. Saya tidak berdiri di sini mewakili 01. Saya tidak berdiri mewakili 02. Saya tidak berdiri di sini mewakili 03. Tapi sudah dapat titipan dari istri dan anak saya ikut mewakili keluarga istri anak saya. Kenapa Ibu Bapak, teman-teman? Karena saya dan kita semua bisa berdiri di sini hari ini karena almarhum ayah saya, almarhum paman saya, almarhum bapaknya bapak, bapaknya ibu, ibunya bapak, ibunya ibu, orang tua kita semua berdiri di tempat yang sama pada saat yang sama 79 tahun yang lalu, dan di momen-momen kritis di mana Republik kita dipertaruhkan. Jadi Ibu Bapak, ini momen yang historis, ini momen yang kritis. Kita di sebuah persimpangan, ya, negara kita di sebuah persimpangan, dan kita saat ini lagi menentukan masa depan, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak, cucu, dan generasi-generasi berikut.
Tidak terlupakan juga alam dengan keindahannya, kekayaannya yang dititipkan oleh Tuhan Allah kepada kita manusia untuk kita rawat dengan baik. Masa depan alam kita, masyarakat kita, budaya kita sedang kita tentukan saat ini. Ya. Ibu Bapak, saya tidak mau berorasi panjang lebar. Saya hanya mau menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya. Kita tidak punya obsesi yang romantis atau idealisme yang berlebihan, ya, termasuk mengenai demokrasi. Tapi percaya saya lah, saya peneliti sejarah, saya selalu bicara atas dasar fakta dan data. Sejarah menunjukkan begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara wibawanya mulai dihilangkan, itu adalah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan. Itu langkah-langkah pertama menuju kesengsaraan. Pelan-pelan kebebasan akan hilang. Pelan-pelan peluang untuk berkarya akan hilang. Peluang untuk melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala pelan-pelan akan. Percaya, itu adalah bukti dari sejarah. Jadi mari kita berjuang, mari kita semuanya tertib, mari kita semuanya damai, ya. Bahwa kita marah bukan berarti kita tidak bisa damai. Bahwa kita marah bukan berarti kita tidak bisa tertib. Mari kita tunjukkan, teman-teman, ibu bapak, bahwa kita adalah kalangan yang beradab. Kita adalah kalangan yang tertib, kalangan yang menegakkan konstitusi. Terima kasih sekali lagi sedalam-dalamnya, ibu bapak. Semoga Tuhan Allah memberkati Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa semuanya untuk Bapak Tom Lembong. Saya persilakan. Ya, sahabat, jangan beranjak dulu sebelum perjuangan ini selesai dan berhasil kita menangkan. Ryan dulu mahasiswa. Oke, kawan-kawan, masih semangat berjuang? Ini kita persilakan Bung Ryan, mahasiswa dari Turki, ya, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya di sini pelajar dari Turki, mewakili mahasiswa yang sedang menempuh studi di luar. Selama ini mahasiswa dari luar, jika ada peraturan yang bertentangan, kita hanya menyampaikannya lewat tulisan, tapi rasanya percuma. Karena apa? Karena teman-teman yang selama ini aja di sini tidak pernah didengar, apalagi kita di luar negeri. Betul tidak? Selamatkan negeri ini dari orang-orang bodoh di dalam sana. DPR itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Penindas Rakyat. Selamatkan negeri ini dari orang bodoh, selamatkan negeri ini dari orang-orang tolol, selamatkan negeri ini dari tukang kayu, keluarga dinasti tidak punya otak. Negara ini negara konstitusi, negara demokrasi, bukan negara oligarki yang dikuasai oleh keluarga mereka sendiri. Maka hanya ada satu kata: lawan, lawan, lawan. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Masih ada? Ya, masih semangat berjuang kawan-kawan. Udah azan tuh. Udah. Azan ya? Udah. Lalu azan dulu. Komplit. 2 menit. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
sholatnya bergantian ya. Kita mulai laksanakan ibadah sholat zuhur bergantian. Nanti akan ada rangkaian orasi secara terus menerus. Nanti bisa koordinasi dengan Bung Imam di bawah. Selanjutnya mau dengar artis top Indonesia orasi gak? Mau dengar artis top Indonesia orasi tentang demokrasi gak? Mau dengar? Kita sambut Reza Rahardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman semua, selamat siang. Semoga masih tetap semangat. Saya hadir pada hari ini karena sesederhana saya selalu cenderung berhati-hati dalam mengambil sebuah sikap. Saya tidak pernah mau ikut dalam kontestasi politik. Saya tidak ikut campur dalam urusan pemilihan dan lain-lain, atau jadi kubunya siapa adalah hal yang paling saya hindari. Dan saya selama ini selalu menjadikan dunia seni sebagai wilayah untuk saya menyampaikan keresahan hati dan kritik sosial. Tapi hari ini saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam. Saya tidak bisa tidur tenang di rumah. HP-nya banyak. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya, dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK, masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan, kalau konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapatkan kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Teman-teman, hari ini semoga energi yang kita punya, kita bisa tetap tertib, kita tetap bisa menjaga demokrasi kita. Sahabat, saya tidak mewakili kepentingan apapun, saya tidak punya kepentingan personal, saya tidak ikut dalam partisipasi politik praktis apapun. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua, tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua. Dan hati teman-teman semua yang ada di sini, semoga kita bisa mengawal ini terus. Kita sudah melihat tadi pagi jam 9, kemudian ada keputusan menunda 30 menit, lalu kemudian ditunda. Mudah-mudahan memang inilah yang harusnya mereka lakukan. Tidak ada keputusan itu bisa lahir hari ini. Saya tidak bisa berbicara lebih banyak, saya hanya berpesan bahwa teman-teman menjaga diri baik-baik, kita tetap tertib, kita jaga situasi yang kondusif, kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa kita bisa menjaga situasi hari ini dengan cara-cara yang tertib, cara-cara yang terhormat. Terima kasih teman-teman semua, selamat siang.
seluruh panggilan seluruh komisaris mohon dibantu untuk senantiasa terus rapat barisan kawan-kawan semua. Pasang border semakin kuat. Teman-teman, oke, mobil komando stop. Baik, saya udah ngeliat kalian kabar integritas. Pasang lagi mobil komando. Pasang lagi border. Udah siap, kita akan merang ke depan. Kita akan sampaikan. Karena jujur saja, saya bawa teman-teman Muhammadiyah yang menyumbang intelektual negara paling tinggi. Kita memiliki 171 kampus, 3.334 sekolah, dan kita datang bukan untuk meramaikan. Masih banyak pesan-pesan yang disampaikan. Jadi kita siap untuk maju. Baik, teman-teman, kita meraih pelan-pelan sembari nyanyi. Ayo kawan-kawan, untuk negeri tercinta, kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di bangsa Indonesia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Ayo kembali jalan. Ayo teman-teman, kembali jalan, terus. Tolong jangan kami. Maaf Bapak dan Ibu sekalian. Kita izin, kita bukan untuk meramaikan, kita ingin maju ke depan. Kita masih banyak yang kita sampaikan. Sebab memang terlihat kecil Bapak dan Ibu sekalian. Tapi perhatikan, kami kecil, namun kami lahir dari rahim para pemberontak. Kami lemah, namun setiap dari kami siap mati agar negara tidak dipermainkan oleh Tuhan dan Tuhan. Jikalau hari nanti kita harus menggalang air mata, maka kami akan menggalang air mata itu penuh dan satu ember-ember lainnya akan memastikan nurani jantung kehidupan sampai dan menopang kehidupan.